Halo Lo Sepi, halo Lo Sana. Halo Contau Kristi. Gimana kabarnya nih? Baik, Puji Tuhan ya. Kelihatannya semua sehat dan bahagia ya. Amin. Puji Iya. Tuhan ya Laos ya. Bersyukur sama Iya. Tuhan. Nah tadi sebelum saya datang ke tempat ini, saya baru terima telepon dari seorang teman. Iya. Dia bilang dia baru kena PHK. Waduh, kasihan ya lo sana. Aduh, Iya. sedih sekali soalnya Wah. dia kan harus mikirin untuk keluarganya gimana, Iya, untuk ngebesarin betul, anak-anaknya. Iya. Sementara kan zaman gini susah banget kalau kehilangan pekerjaan. Betul, iya. Emang lagi susah-susahnya cari Iya, kerjaan. dia juga khawatir masa depannya gimana ya. Iya, makannya bagaimana, keuangannya bagaimana ya. Tapi bersyukur di Oh. akhir perbincangan dia bilang dia tetap percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Luar biasa. Iya. Memang ini topik yang paling gampang dibicarakan, tapi susah dilakukan ya Laos ya. Iya benar lo sana. Iya. Bahasnya juga susah nih. Apalagi kalau bahas ke anak-anak kecil ya. Mereka kan belum bisa berpikir secara abstrak ya. Iya Terus betul. apalagi ada aliran Kristen yang mengutamakan teori kemakmuran. Bagaimana tuh Contau? Iya nih, aduh banyak orang berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu harus jadi orang kaya. Wah, Orang betul, sukses. betul. Segalanya tercukupi. Iya, nggak gitu pernah ya. susah. Ya, banyak itu- uang gitu ya. Iya. Contoh. Aduh, repot nih kalau orang mikir kayak gitu ya. Iya. Nah, kita mau bahas sebuah cerita nih di dalam Alkitab. Mm-mm. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 Iya. sampai 7. Hmm. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang janda Iya. seorang nabi nih. Kan namanya janda berarti dia udah kehilangan suaminya. Iya. Nah, karena dia udah kehilangan suaminya, dia itu susah untuk menghidupi kedua anaknya dan Iya, dirinya betul, sendiri. betul. Akhirnya dia ngutang. Wah, Abis dia ngutang itu, penagih hutang itu nagih hutangnya dengan cara apa coba? 2 anaknya mau dijadiin budak. Waduh, kasihan banget. susah gitu banget. ya. Makanya dia minta tolong sama Nabi Elisa. Iya. Terus kata Nabi Elisa, apa yang kamu punya? Terus janda itu bilang, aku cuma punya 1 buli-buli isi minyak, cuma Iya, sedikit doang. Nabi Iya, Elisa iya. bilang, kumpulin aja bejana-bejana dari tetanggamu. Mm-mm. Nanti masuk ke rumah, tutup pintu, tuangin itu minyak yang ada buli-buli. Dan janda itu melakukannya persis seperti yang diomongin sama si Iya, Nabi iya, Elisa. iya. Oh. Dia melakukannya, tahu nggak? Kenapa, Minyak yang ada Contau? dalam buli-buli itu nggak habis dituangin ke semua bejana. Luar biasa Luar sekali. biasa Sampai ya. iya, sampai akhirnya bejananya yang udah habis duluan deh. Jadi ketika bejana itu udah nggak ada lagi yang bisa dituangin minyak dalam buli-buli itu berhenti mengalir. Iya. Itu yang Tuhan iya. kerjakan Betul, untuk betul. membantu Betul, janda betul. itu. Iya, contoh. Kalau kita juga baca Alkitab ya, itu banyak supranatural kejadian ataupun mukjizat yang Tuhan kasih. Walaupun itu melalui Nabi Elisa yang tadi contoh omongkan. Iya, anehnya waktu dicurahkan itu minyak di dalam buli nggak habis-habis dan Iya, dia nggak bisa habis. Terus ada ya. menjual minyak itu. Iya. Katanya sih untuk membayar hutang ya, Nah. contoh. Iya. Betul ya. Berarti saya baca Alkitab deh. Ya Iya, loh, Contau, saya punya teman ya. Kasihan lu Contau. Gini nih, dia tuh sudah menjual semua harta bendanya tuh sampai habis-habisan karena dia sakit kanker. Sampai Waduh. hartanya udah habis pun penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Waduh, Malah kasihan ya. kasihan teman-temannya itu malah menuduh mungkin dia dihukum Tuhan ya. Nah, bagaimana Contau dengan kasus ini Iya. nih? Aduh, sedih banget kalau itu. Nah, Iya. terkadang dalam hidup ini kita menjumpai orang-orang yang Tuhan itu kayak memberikan hal supranatural. Orang Iya. sakit sembuh ya. Iya. Terus dari nggak punya apa-apa, Tuhan kasih rezeki. Luar Amin. biasa supranatural. Iya, Dan iya, Tuhan betul, kerjakan betul, itu buat sebagian orang. Tapi buat sebagian orang lagi kayak Lau Seping tadi Iya, bilang, udah keluarin semuanya, nggak sembuh-sembuh. Malah makin susah, makin susah lagi kayak gitu. Nah, kita nggak tahu sih apa yang Tuhan kerjakan ya lewat seorang. Iya, Ada yang iya. dikasih secara supranatural, tapi ada yang Tuhan sepertinya biarin terjadi Terjadi, seperti iya. itu. Nah, yang satu hal yang harus kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita,
ada kedaulatan Tuhan di sana. Amin. Tuhan Amin, amin. pegang kendali atas hidup setiap kita. Betul. Tuhan betul, punya betul. rencana atas hidup setiap kita. Betul. Nah, Amin. jadi kita itu nggak perlu takut mengalami kesusahan. Ya, amin, amin. Nah, kita lihat sebuah contoh Mm-mm. seperti yang Rasul Paulus pernah alami dalam Ya. Filipi pasal 4. Mm-mm. Nah, salah satunya di ayat yang keempat, Rasul Paulus bilang begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuh, lausa anak bersuka Lagi cita susah lagi loh. susah. Dua Lagi susah kali loh Rasul Paulus bilang bersukacita. Udah Padahal- menekankan ya. Iya, padahal saat itu Rasul Paulus dalam keadaan gak happy, susah. Iya, Dia ada dalam penjara. Waduh. Tapi dia bisa gimana bilang tuh ya? supaya orang-orang bersukacita. Dia pun bersukacita. Luar biasa bukan? Betul, betul. Jadi apa dong kuncinya Rasul Paulus kok bisa ya untuk menulis surat yang sepositif itu loh, contoh? Iya. Gimana tuh? Nah, karena dia punya pola pikir yang udah Tuhan ubahkan. Luar biasa ya. Iya, Iya, jadi iya. perubahan pola pikir itu sangat penting loh. Iya. Rasul Paulus kan punya pola pikir yang udah Tuhan ubahkan ya. Pola pikir itu penting seperti yang Rasul Paulus punyai ya. Iya. Rasul Paulus itu tidak berpikir bahwa dia ikut Tuhan supaya dia kaya, supaya dia lepas dari kesusahan. Nggak seperti itu mindsetnya Rasul Paulus. Tapi dia ikut Tuhan karena Tuhan itu layak untuk dia ikutin. Tuhan itu layak Amin, untuk dia Amin. sembah Amin. seperti Amin. itu. Nih, bagaimana contoh nih? Sekarang kan banyak sosmed ya. Kadang kita tuh terpengaruh sama sosmed. Iya, pola Wah. pikirnya Iya, terpengaruh ya. Iya, pola pikir kita secara langsung tidak langsung kan di sosmed nih kayak ada gaya orang-orang sok kaya, Iya, gaya Pamer ya, lause ya pamer, sultan ya betul gitu ya. Nah, Iya, iya, secara betul. tidak langsung pola pikir kita bisa terbawa, apalagi anak-anak. Dan sekarang juga anak-anak bahwa jadi sultan itu terpenting dalam hidupnya. Wah, iya ya. Pola pikir kita kan dibentuknya itu kan sejak kecil ya. Iya. Maksudnya mungkin dari orang tua kita, oh ini jangan ini. Tapi kalau zaman sekarang itu dia itu dikelilingi sama orang tuh yang apa-apa sedikit uang, melulu pikirannya uang lagi gimana tuh contoh? Saat ada uang, Iya, semua betul. beres gitu. Kalau Iya. udah tua susah ya untuk merubah pola pikir ya. Nah, Itu Nggak mudah ya, Iya, lause iya. ya. Iya. Iya. Nah, memang secara psikologi itu ada banyak cara untuk mengubah pola pikir. Bahkan para motivator juga sering ngomong ya gimana supaya pola pikir kita berubah. Caranya katanya jangan berpikir negatif, pikirin aja yang positif-positif Iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi sebagai orang Kristen, kita punya dasar atau pedoman yang jelas yaitu Alkitab. Amin. Ya, Dalam betul, betul. Roma Iya, pasal iya, 12 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, iya, iya. Contoh, kalau gitu penerapan praktisnya gimana tuh? Iya dong, contoh tolong ajarin kita dong biar kita nggak usah ke Ya. psikolog ya. Iya, Untuk bisa Betul, merubah pola pikir kita nih. Iya, nah penerapan praktisnya adalah dengan cara melatih diri lewat melatih pikiran kita. Caranya kita berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Ibaratnya gini nih, seperti suami istri yang udah sering ketemu ngobrol, gak usah pakai ngomong juga udah tahu Udah ya. tahu ya, betul. apa yang mau Iya. yang dimau gitu ya. Makanya kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, rajin berdoa, baca firman-Nya, kita udah semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita Iya, mengalami iya, iya. kesusahan, kesulitan, bahkan hal-hal yang nggak mengenakan dalam hidup ini, kita tahu Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Amin, amin. Seperti amin, itu, amin. makanya kita nggak perlu takut susah, ya, karena iya. Tuhan
akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Anak, jadi Iya. kayaknya kita tuh harus banyak berdoa. Betul, Banyak baca baca firman Tuhan. Alkitab. Iya, Iya, betul iya. ya Lause ya. Wah, Iya. thank you banget nih Iya, Coantau betul, Coantau. Christine. Hari ini Thank kita you, belajar ya. banyak ya sama Iya, Coantau Lause, Christine ya. betul, iya. Jangan lupa baca Alkitab, Iya. berdoa. Amin. Iya. Oke, mungkin podcast hari ini sampai di sini ya. Iya. Thank you Lause-Lause dan parents yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Yuk, Iya, bye.